Semua, perkenalkan nama saya Niklodeta Barat dan NIM 11S23019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk praktikum machine learning ke-11. Nah, adapun pada praktikum-praktikum sebelumnya kita menggunakan confusion matrix untuk mengukur kinerja model klasifikasi. Namun pada confusion matrix itu kan hanya menyajikan informasi dalam bentuk angka statis. Nah, untuk kasus klasifikasi dua kelas atau binary classification, kita memerlukan yang namanya visualisasi yang lebih dinamis untuk melihat kinerja model dalam bentuk grafik, yaitu Receiver Operating Characteristic atau ROC. Nah, karena kurva ROC ini dibangun berdasarkan dua metrik utama dari hasil perhitungan confusion matrix, uh, yaitu false positive rate, yaitu rasio kesalahan prediksi positif, dan true positive rate, yaitu rasio kebenaran prediksi positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam praktikumnya. Nah, di sini langkah pertama yang dilakukan itu yaitu persiapan data. Di sini kita memulai dengan menginstal library Dialix dan membuat dataset Titanic. Nah, di sini data dipisahkan menjadi fitur X dan target Y, yaitu kolom survei. Nah, kemudian karena dataset memiliki tipe data yang beragam, kita melakukan transformasi buat pipeline yang menggabungkan proses transformasi data dengan algoritma logistik regression. Nah, kemudian melatih model tersebut menggunakan data X dan Y. Nah, selanjutnya di sini kita kita melakukan inisialisasi explainer, yaitu menggunakan DX explainer untuk uh, dengan menggunakan DX explainer. Di sini kita memetakan karakteristik model logistik regression agar performasinya bisa diukur secara mendalam. Selanjutnya kita cek performanya dengan menghitung metrik performasi awal dengan cut off 0,5. Di sini kita mendapat nilai akurasinya itu 0,7 79978 dan AUC-nya itu 0,81137. Nah, selanjutnya di sini kita membuat grafik kurva ROC untuk model logistik regression. Nah, grafik ini menunjukkan area biru AUC yang cukup luas, menandakan model bekerja dengan baik. Nah, kemudian di sini kita juga melakukan analisis threshold, yaitu kita memplot garis-garis TPR dan FPR di setiap tingkatan threshold untuk melihat titik keseimbangan terbaik antara sensitivitas dan kesalahan prediksi. Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya itu di sini. Nah, pada bagian ini merupakan model random forest, di mana yang pertama itu kita beralih ke algoritma kedua, yaitu random forest classifier dengan parameter max depth sama dengan 3 dan n estimator sama dengan 500 di dalam pipeline yang sama. Nah, kemudian di sini kita membuat objek penjelasan khusus untuk model random forest agar bisa dibandingkan secara apple to apple dengan model sebelumnya. Kemudian, pada cutoff 0,5, random forest menghasilkan akurasi 0,78854 dan AUC yaitu 0,804376. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat visualisasi ROC LV-nya, di mana grafik ROC untuk random forest dibuat dan menunjukkan performasi yang solid, meskipun nilai AUC-nya sedikit di bawah model pertama. Nah, kemudian terakhir kita memplot grafik TPR dan VPR untuk random forest untuk melihat bagaimana algoritma berbasis pohon ini bereaksi terhadap perubahan ambang batasnya. Nah, dari hasil kedua eksekusi model tersebut, kita menemukan hasilnya. Yang pertama itu logistic regression memiliki nilai AUC 0,811, sedangkan random forest memiliki AUC 0,8044. Nah, kemudian yang kedua, meskipun random forest adalah algoritma yang lebih kompleks, pada dataset Titanic ini, logistic regression memberikan kemampuan pembedaan kelas atau discrimination yang sedikit lebih baik.
Lalu kedua model secara konsisten memiliki AUC di atas 0,80, yang berarti keduanya termasuk dalam kategori model klasifikasi yang baik. Nah, selanjutnya melalui grafik threshold, kita belajar bahwa menaikkan threshold akan menurunkan false positive rate, namun di saat yang sama juga akan menurunkan true positive rate atau sensitivitas. Nah, untuk kesimpulannya itu yang pertama, kurva ROC sangat efektif untuk memvisualisasikan performasi model klasifikasi biner karena tidak hanya bergantung pada satu angka akurasi saja. Yang kedua, nilai AUC memberikan ringkasan yang adil mengenai kualitas model, di mana semakin mendekati 1,0, semakin sempurna model tersebut membedakan antar kelas. Yang ketiga, dalam praktikum ini, logistik regression terbukti sedikit lebih unggul secara keseluruhan dibandingkan random forest untuk dataset Titanic yang digunakan. Yang keempat, pemahaman tentang threshold sangat penting dalam implementasi nyata karena kita harus memilih ambang batas yang paling sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, lebih mengutamakan mencegah kesalahan prediksi positif atau lebih mengejar sensitivitas tinggi. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.